walaupun mungkin kondisinya sekarang tidak dalam kondisi yang ideal ya. Mungkin sebelum-sebelumnya teman-teman sering bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain gitu ya secara langsung. Namun walaupun mungkin kita berbatas jarak dalam bertemu dan perlu bantuan dari pihak ketiga gitu ya dengan menggunakan Zoom ini. Tapi insya Allah gitu ya, mudah-mudahan kegiatan kita kali ini itu akan tetap ternilai juga sebagai salah satu bentuk silaturahmi yang insya Allah nanti akan tetap mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam bersilaturahmi itu ya. Kalau setelah salat juga tak lupa mari kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah SAW ya, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, mungkin terima kasih sebelumnya, mohon maaf dulu kalau misalnya saya sempat agak terlambat untuk hadir ya, karena ada beberapa hal yang perlu saya selesaikan terlebih dahulu, tapi alhamdulillah belum terlalu terlambat untuk memulai kegiatan ini. Dan mungkin tadi juga udah sedikit banyak diperkenalkan oleh moderator terkait siapa saya gitu ya, dan juga mungkin apa kesibukan saya dan sebagainya. Oke. Nah, mungkin saya ini mau coba untuk share screen terlebih dahulu ya, karena saya memakai dua device, jadi mungkin mohon maaf kalau misalnya perlu menunggu sebentar. Bentar ya. Oke. Sudah terlihat belum? Kayaknya masih loading. Udah kelihatan belum? Oke. Masih loading ya. BTW teman-teman dari mana aja nih asalnya? Katanya dari seluruh Indonesia ya? Boleh tulis di kolom chat. Oh, ada dari Kalimantan, Jakarta juga ya. Masya Allah. Oke, dari Planet Bekasi. Oh, Papua juga ada, jauh juga ya. Sumatera Selatan. Di Papua sekarang udah malam banget dong ya, berarti. Jawa Tengah juga ada. Bogor. Cianjur, Semarang. Oke. Terlihat ya. Sebentar ya, belum full screen. Coba saya cek dulu. Sepertinya ada yang salah dari Zoom-nya. Bentar. Oke. Oke. Ya mungkin teman-teman juga udah ngelihat ya apa yang akan saya bawakan terkait sharing kita kali ini. Mungkin sebelumnya disclaimer dulu ya. Di sini kita mungkin akan sharing, dan karena saya juga pengalaman dalam dunia literasi ini belum terlalu banyak gitu ya, belum terlalu
lama, belum terlalu jauh daripada teman-teman. Mungkin teman-teman kalian di sini ada yang memiliki pengalaman yang lebih lama dari saya gitu ya. Yang mungkin memiliki ilmu dan kapasitas yang lebih baik gitu ya untuk menyampaikan hal ini. Cuma mungkin di sini kita coba sharing, barangkali ada yang bisa kita tukar, bisa kita saling diskusikan ya, dan mungkin bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Dan barangkali jika ada beberapa hal yang salah gitu ya, silahkan untuk tidak perlu diambil dan silahkan ambil yang benarnya saja. Nah, oke. Nah, sebelum kita mulai, saya mau apa ya? Saya mau sedikit ngasih tutorial mungkin ya ke teman-teman. Karena mungkin sekarang presentasi yang akan saya sampaikan mungkin akan sedikit interaktif ya. Kalau misalnya teman-teman cek di bagian atas, kalau misalnya barangkali ada yang menggunakan laptop ya, atau mungkin HP juga kayaknya ada, teman-teman bisa melihat ada fitur yang namanya annotate. Kelihatan nggak? Nah, di fitur annotate ini teman-teman bisa menggunakan beberapa fitur lain ya, kayak stem misalnya, teman-teman bisa ngasih hati di layar. Kelihatan nggak ya? Nah, barangkali teman, atau mungkin mau ini ya, mau ngasih bintang juga bisa. Dan ngasih hal yang lain. Nah, nanti mungkin di beberapa slide saya akan ada beberapa ini ya, beberapa hal yang mungkin perlu interaksi dari teman-teman. Jadi silakan teman-teman coba untuk menggunakan fiturnya. Oke. Punten ya, masih loading dulu. Sepertinya laptop saya agak lambat. Sebentar. Oke teman-teman, yang diulang ya, oke. Teman-teman di bagian atas ada fitur annotate. Kalau misalnya teman-teman lihat ya di bagian atas. Nanti teman-teman klik yang fitur annotate itu, terus pilih entah mungkin nanti bisa klik yang stem atau draw gitu ya. Di stem teman-teman bisa milih berbagai hal, ada bintang, ada lope gitu ya. Jadi teman-teman bisa nambahin. Nah, mungkin teman-teman itu udah ada beberapa yang gambar ya. Nah, nanti bisa silahkan untuk mencoba hal itu gitu ya. Oke. Oke. Siapa kayak bisa ya? Oke, pertama aku di-clear dulu. Oke. Kita lanjut ya. Sebentar. Nah. Oke, mungkin saya ingin sedikit memulai. Oh, ini masih ada yang ngegambar-gambar aja ini sepertinya ya. Oke, mungkin saya pertama ingin memulai dengan salah satu ayat yang mungkin teman-teman tahu ya, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1. Ya, mungkin itu sudah saya tuliskan artinya gitu ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan kita pasti udah tahu banget bahwa sebenarnya ayat ini tuh salah satu ayat yang seringkali dijadikan rujukan kalau misalnya pemateri-pemateri gitu ya, atau mungkin pembicara-pembicara lain membicarakan tentang literasi dalam Islam gitu ya. Karena ada salah satu hal nih yang sebenarnya di-mention di ayat ini, yaitu terkait dengan bacalah gitu ya. Membaca gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada hal yang menarik sebenarnya dalam proses turunnya surat ini gitu ya. Yang mana dulu gitu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkannya ayat ini gitu ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasa kaget gitu ya, dan mengatakan kepada Jibril bahwa aku tidak bisa membaca. Namun tetap Jibril menurunkan ayat tersebut gitu ya. Bacalah gitu ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan gitu. Nah, dalam hal ini saya ngelihat sesuatu hal yang menarik bahwa sebenarnya
sebenarnya apa yang perlu dibaca oleh Rasulullah gitu ya. Sebenarnya apa yang perlu dibaca oleh Rasulullah. Dan muncul sebuah pertanyaan dalam diri saya gitu ya, bahwa sebenarnya dalam membaca dan menulis itu mana sih yang perlu lebih didahulukan, yang lebih dahulu itu dalam membaca dan menulis itu apa sih yang lebih dahulu. Nah sekarang mungkin teman-teman boleh ya memberikan pendapatnya gitu ya, menurut teman-teman semua antara membaca dan menulis mana yang lebih dahulu. Silahkan teman-teman bisa kasih annotate di sini, kasih lope mungkin di sebelah kiri atau kasih panah di sebelah kanan gitu, itu serah, silahkan teman-teman coba kasih annotate aja menurut teman-teman mana yang lebih dahulu antara membaca dan menulis. Oke. Banyak yang ini ya, banyak yang memilih membaca ya. Oke, mungkin saya kasih waktu 1 menit lagi ya, barangkali teman-teman masih banyak yang mau menggambar di layar ini. Silahkan teman-teman puas-puaskan dulu untuk menggambar. Oke. Oke. Ada yang mau ngegambar pohon juga, oh ada yang gambar lope ya. Ada yang pakai tulisan juga, baca Kak katanya. Oke. Oke, thank you. Oke, thank you teman-teman. Nah, saya juga dulu sempat mempertanyakan ya tentang hal ini ya. Sebenarnya mana sih yang dahulu antara membaca dan juga menulis gitu ya. Karena saya rasa gitu ya, dalam proses membaca pasti perlu ada yang dibaca. Dan untuk membaca sesuatu pasti ada sesuatu yang dibaca itu pasti tidak muncul dengan sendirinya gitu ya. Saya dulu berpikir seperti itu sehingga muncul di benak saya sebuah pertanyaan gitu ya. Sebenarnya antara membaca dan menulis itu mana yang duluan? Nah, kalau misalnya kita ngelihat ini ya, ngelihat dalam proses turunnya hal itu gitu ya, turunnya Quran surat Al-Alaq itu, pertanyaan saya itu menjadi sangat terkristalisasi gitu ya. Mana mungkin ketika ada perintah kepada Rasulullah SAW untuk membaca, belum ada sesuatu hal yang bisa dibaca oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu berkali-kali diminta gitu ya untuk bacalah dan bacalah gitu ya. Nah, dan artinya di sini apakah memang menulis itu jadi berarti mungkin aja loh bahwa sebenarnya ada sesuatu hal yang udah ditulis terlebih dahulu nih. Karena dalam membaca itu perlu dong sesuatu hal yang bisa kita baca. Yang mana dalam kita agar bisa membaca sesuatu itu perlu ditulis dulu. Nah, sampai akhirnya saya menemukan sebuah hadis yang bagi saya cukup menarik ya. Ini saya hapus dulu ya annotate-nya. Nah, hadis dari riwayat Ahmad bahwa sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Lalu Allah berkata, tulislah. Maka dia bertanya kepada Allah, apa yang harus saya tulis? Ya Tuhan gitu ya. Allah menjawab, tulislah semua apa yang telah aku takdirkan dan apa yang ada sampai akhir zaman. Nah, dari sini ternyata teman-teman semua antara menulis dan membaca, yang lebih dulu adalah menulis gitu ya. Di mana Allah telah menuliskan dulu nih segala hal yang ada di dunia ini, segala takdir gitu ya yang akan terjadi gitu ya. Agar kita bisa membaca hal itu semua gitu ya. Mana mungkin kita bisa membaca sesuatu nih kalau misalnya hal yang bisa kita baca itu tidak ada. Nggak akan mungkin dong kita mau disuruh nih, kita misalnya disuruh untuk makan, tapi makanannya nggak ada, kan nggak mungkin ya. Karena pasti juga Allah itu memberikan sebuah perintah dengan sebuah kemungkinan si perintah itu untuk dilakukan. Dan nggak akan mungkin gitu ya Allah ngasih ujian ke kita gitu ya dengan
kondisi di mana kita tuh nggak mampu untuk ngelakuinnya gitu ya. Dan begitupun saat turunnya ayat ini gitu ya. Saat ayat ini turun, eh, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk membaca, pasti ada sesuatu hal dong yang itu tuh sudah bisa dibaca dan harusnya sudah bisa dibaca oleh Rasulullah SAW. Yang mana sesuatu itu pasti sebelumnya nggak akan mungkin nggak ada, udah pasti ada dan ditulis oleh seseorang gitu ya, ditulis oleh sesuatu gitu. Dan ternyata Allah lah yang menulisnya gitu ya, menulis segala sejarah dari awal penciptaan dunia gitu ya sampai pada saat itu Rasulullah diangkat gitu ya, saat ayat pertama itu diturunkan. Sehingga apa sih yang pertama dari antara menulis dan membaca? Ternyata yang pertama itu adalah menulis. Dan dari sini kita bisa melihat ya gitu bahwa sebenarnya ada sebuah korelasi khusus antara membaca dan menulis. Kita nggak akan mungkin bisa ngebaca kalau misalnya memang belum ada seseorang atau mungkin sesuatu gitu ya yang menuliskannya terlebih dahulu. Nah, dan di sini mungkin kita bisa melihat letak ini ya, letak besarnya gitu ya atau letak keagungannya dari proses menulis ini. Dan menulis dan juga membaca ini mungkin kita bisa gabungkan gitu ya, bisa kita gabungkan menjadi yang kita sebut sebagai dengan literasi gitu ya. Makanya kita di sini udah cukup ngerti gitu ya kenapa sih ayat yang pertama diturunkan itu bukan menulis lah gitu ya, tapi membacalah gitu ya. Karena saat Rasulullah diminta untuk membaca, sudah ada nih sesuatu hal yang tertulis di dunia ini yang pasti bisa Rasulullah baca untuk bisa menemukan berbagai macam hal. Nah, kayak gitu. Nah, makanya di sini uh, ketika kita melihat hal yang tadi gitu ya, kita jadi tahu nih sebenarnya sebelum ada proses kegiatan membaca, ada satu hal yang lebih dulu ada, yaitu menulis. Nah, tapi sebenarnya saya ada pertanyaan lain lagi nih yang muncul dari turunnya ayat tadi gitu ya. Ketika Allah meminta gitu, ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca, kan pasti ada suatu alasan ya kenapa sih Rasulullah SAW itu diminta untuk membaca. Nggak mungkin dong Allah itu asal-asalan memberikan perintah gitu yang nggak ada manfaatnya gitu ya. Pasti ada sesuatu hal penyebab kenapa sih Rasulullah itu diminta untuk membaca dari sesuatu hal yang telah Allah tulis sebelumnya. Nah, sekarang aku mau tanya lagi nih ke teman-teman. Nah, menurut teman-teman, kenapa sih Rasulullah ini tuh diperintahkan untuk membaca oleh Allah? Membaca sesuatu hal yang telah ditulis oleh Allah sebelumnya. Teman-teman bisa pakai annotate juga ya, mungkin bisa pakai teks untuk menuliskan jawabannya. Di lembar ini saya udah kasih wallpaper yang banyak putihnya. Jadi silakan teman-teman bisa mulai mengetik. Menurut teman-teman, kenapa Rasulullah SAW itu diminta untuk membaca sesuatu hal yang telah tertulis sebelumnya? Saya mungkin kasih waktu berapa ya? Kasih waktu 2 menit deh buat teman-teman nulis di situ. Oke. Okay. Sudah mulai banyak yang menulis tapi belum kelihatan oret-oretannya. Boleh pakai teks aja, nge-annotate-nya untuk mendapatkan referensi. Oke. Okay. Ada lagi yang lain? Oke, kata Alia Febria, katanya untuk mendapatkan ilmu karena nggak bisa annotate. Oke, silakan. Ada lagi nggak nih yang mengetik? Oh, ditulis pakai ini ya? Menarik. Untuk menemukan atau apa? Oh ya betul, menemukan yang hak. Oke. Untuk memahami apa yang oke. Aku coba buka chat teh barangkali
Ada yang bisa disebut. Karena membaca bisa melatih pendewasaan dan pemahaman seseorang. Oke, terima kasih Siti Rohani. Agar beliau menjadi tahu. Untuk mengetahui tentang bagaimana penciptaan dunia dan ilmu yang ada. Menambah kosakata. Oke. Sorry. Agar beliau menjadi tahu untuk mendapatkan ilmu. Oke. Untuk membedakan yang benar dan yang salah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan jawabannya. Nah, sebenarnya untuk apa sih Rasulullah itu diminta untuk membaca gitu? Aku clear dulu ya. Ternyata teman-teman secara general gitu ya, kenapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diminta untuk membaca dari sesuatu yang sudah Allah tulis sebelumnya, agar bisa menulis lagi gitu ya, agar bisa menulis lagi sesuatu hal yang baru dari apa yang telah Rasulullah baca, sehingga bisa disampaikan kembali gitu dengan berbagai macam hal. Nah, teman-teman mungkin tahu ya ini siapa? Tahu gak siapa? Mau ditulis boleh deh di layar kalau mau pakai anotet. Kan mungkin ya nggak ada yang tahu ya. Ya, beliau adalah presiden kita ya, Soekarno. Ini pada suka ngegambar nih kayaknya peserta hari ini. Nah, teman-teman mungkin pernah nggak sih terfikirkan gitu ya, apa yang membuat teman-teman semua ini bisa mengenal Soekarno? Padahal kan saya juga nggak pernah nih ketemu sama Soekarno. Tapi saya bisa tahu nih sebenarnya Soekarno itu seperti apa gitu ya. Apa saja yang pernah dibuat oleh Soekarno gitu ya. Dan ketika saya membandingkan gitu dengan mungkin dengan kakek saya sendiri, sepertinya gitu ya, saya malah lebih mengenal Soekarno dibanding mengenal kakek saya sendiri. Nah, ada hal yang membedakan nih antara Soekarno dan kakek saya gitu ya. Kenapa bisa lebih dikenal orang gitu ya Soekarno, dan mungkin saya juga lebih mengenal Soekarno bahkan dibanding dengan kakek saya sendiri, karena Soekarno ini menulis, teman-teman. Nah, kakek saya mungkin yang tidak memiliki berbagai macam karya gitu ya, tidak pernah menuliskan sesuatu gitu ya, membuat saya menjadi tidak tahu dan tidak mengenal sebenarnya siapa beliau gitu ya, apa yang pernah beliau lewati dari awal hidupnya hingga beliau mungkin tiada gitu ya. Nah, namun berbeda dengan Soekarno gitu ya, mungkin kita banyak yang mengetahui gitu ya, dari beliau waktu kecil sampai mungkin perjalanan kehidupannya beliau ya. Kita juga tahu mungkin beliau tuh kuliah di mana gitu ya. Apa saja yang pernah beliau lakukan di saat masih muda gitu ya. Dan apa yang beliau perjuangkan untuk kemerdekaan Indonesia gitu ya. Banyak sekali hal yang kita ketahui nih tentang Soekarno, sekalipun memang Soekarno ini tidak pernah bertemu langsung dengan kita gitu ya. Dibanding dengan kakek kita yang mungkin seringkali kita temui gitu. Nah, yang membedakan hal itu adalah bahwa Soekarno ini menulis gitu, atau Soekarno ini ditulis oleh orang lain. Nah, sehingga menulis ini ternyata bisa membuat Soekarno ini dikenal oleh banyak orang gitu. Sampai kita bahkan yang belum pernah bertemu beliau pun bisa mengenal Soekarno. Nah, dan begitupun teman-teman dengan Nabi kita gitu ya, dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau pun kenapa sampai bisa kita kenali gitu ya oleh kita gitu ya, yang sudah terpaut 14 abad, karena beliau menulis, karena beliau banyak sekali sesuatu hal yang beliau lakukan dan dituliskan oleh orang-orang gitu. Banyak hadis-hadis yang dituliskan oleh sahabat-sahabat gitu yang dirawikan gitu ya, dan ditulis dan dibukukan gitu ya, menjadi tulisan yang bisa menceritakan kembali sebenarnya Rasulullah SAW itu seperti apa.
dari semenjak Rasulullah kecil sampai segala perjuangan-perjuangan yang Rasulullah hadapi. Nah, hingga kita benar-benar sangat mengetahui sebenarnya siapa sih Rasulullah SAW gitu Nabi kita. Bahkan kalau misalnya kita mencari berbagai macam literatur gitu ya, berbagai biografi, mungkin kita bisa ngelihat gitu ya bahwa sebenarnya biografi Rasulullah SAW ini tuh salah satu biografi yang paling lengkap mungkin ya dibanding dengan tokoh-tokoh lainnya gitu ya. Bahkan mungkin udah banyak ditulis oleh berbagai macam orang gitu ya, berbagai sejarawan, ditulis kembali gitu ya dengan berbagai macam sumber dan referensi yang berbeda untuk mengabadikan lagi nih sebenarnya ada sesosok manusia gitu ya yang bernama Rasulullah SAW, bernama Muhammad SAW yang dahulu itu pernah menginjakkan kaki di bumi kita yang sama gitu, menginjak di bumi kita yang sama, dan memang ada gitu ya, sehingga kegiatan menulis ini entah bagaimana caranya gitu ya, bisa menghubungkan antara kita dengan seseorang yang berada di waktu yang berbeda gitu. Nah, bahkan mungkin teman-teman semua mungkin mengenal ini gitu ya, mengenal berbagai macam tanda-tanda sejarah gitu ya. Dari berbagai macam lukisan-lukisan sederhana di tembok-tembok gitu ya, atau mungkin sampai fosil-fosil gitu ya, yang mana sebenarnya pada secara sederhana gitu, secara general sebenarnya mereka juga melakukan kegiatan yang sama gitu ya. Mereka mencoba untuk menulis gitu ya, mencoba untuk menulis sehingga ada sesuatu hal yang bisa diabadikan. Nah, karena ini sesuatu hal yang bagi saya itu cukup menarik ya, ketika mungkin dari zaman dulu gitu ya sampai zaman sekarang ada satu hal yang menjadi driving force manusia gitu ya, untuk tetap menjalani kehidupannya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman berusaha gitu ya untuk mengenali diri sendiri gitu ya, untuk berusaha lebih mengenal lagi manusia, kita pasti sama-sama sepakat bahwa sebenarnya manusia ini tuh memiliki nafsu, memiliki keinginan yang kuat untuk meraih sesuatu hal yang sangat banyak. Bahkan dalam salah satu hadis mungkin teman-teman juga nggak asing gitu ya, disebutkan bahwa sekalipun memang manusia diberikan sebukit emas, manusia ingin mendapatkan bukit emas yang lain. Dan hal ini sebenarnya sangat terlihat banget teman-teman dari manusia zaman dulu, dari kegiatan-kegiatan mereka, di mana salah satu keinginan terbesar manusia zaman dulu adalah menjadi sesosok makhluk yang abadi. Mereka ingin mendapatkan segalanya untuk menjadi dengan menjadi sesosok makhluk yang abadi. Namun memang di zaman dahulu manusia ini mungkin tidak memiliki kemampuan atau keilmuan gitu ya kayak orang zaman sekarang gitu ya. Akhirnya mereka berpikir gitu, gimana caranya sih agar saya gitu ya bisa menjadi abadi gitu ya. Mereka berpikir untuk meninggalkan jasad mereka dan mengabadikan diri mereka dalam tulisan-tulisan. Salah satu contohnya mungkin di gambar ini gitu ya. Manusia-manusia zaman dulu, manusia zaman purba gitu ya, mereka berusaha nih menuliskan jejak-jejak mereka gitu ya, membuktikan dan mencoba untuk mengirim pesan kepada kita saat ini bahwa dulu dia tuh pernah ada di titik itu gitu ya, pernah ada di gua itu gitu ya, sehingga mereka bisa menjadi abadi gitu ya. Dan begitupun begitupun dengan manusia-manusia zaman sekarang gitu kan, mungkin kelihatan juga ya banyak berbagai penelitian yang dilakukan gitu untuk membuat manusia menjadi abadi gitu ya. Dan hal ini nih yang sebenarnya menjadi salah satu driving force manusia untuk mengabadikan diri mereka dengan cara menulis gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya saya di sini menuliskan bahwa sebenarnya kegiatan menulis ini gitu ya, sebenarnya bukan hanya tentang kita membuat frasa-frasa gitu ya, membuat kata-kata, membuat kalimat yang indah dan diingat banyak orang. Tapi bagaimana sih caranya kita bisa mengabadikan sejarah diri kita gitu ya. Nah, tapi teman-teman, mungkin kita tahu gitu ya, salah satu karya fenomenal gitu ya, yang
ada di dunia ini dari dulu sampai sekarang, yaitu kitab kita Al-Quran, di mana ini jadi salah satu karya yang terabadikan nih dari dulu sampai sekarang dengan adanya proses menulis. Bayangkan aja kalau misalnya memang zaman sahabat dulu itu Al-Quran tidak dibukukan gitu, tidak dituliskan. Mungkin sudah banyak kata-kata yang bisa jadi mungkin berubah gitu ya. Bisa jadi berubah. Atau mungkin mudah untuk dilupakan gitu ya. Karena manusia itu sendiri kan memiliki keterbatasan juga dalam mengingat. Nah, tapi setelah Al-Quran ini dibukukan gitu ya, Al-Quran menjadi lebih dalam tanda kutip bisa kita bilang menjadi abadi gitu ya. Nah, tapi dalam proses pengabadian sejarah ini, teman-teman, sebenarnya ada dua hal yang perlu kita, ada suatu hal yang perlu kita garis bawahi. Sebenarnya apa sih yang ingin kita abadikan? Karena kan sebenarnya setiap manusia pasti bisa untuk menulis ya. Bisa mengabadikan sesuatu, bisa membuat sesuatu itu menjadi lebih abadi dalam tanda kutip. Nah, namun mungkin kita perlu memperhatikan sebenarnya apa yang perlu kita abadikan nih di dunia ini oleh tangan kita. Nah, dalam contoh di depan gitu ya, dalam contoh di layar teman-teman semua, ini contoh yang mana ada sebuah pengabadian sejarah yang mana membangun sejarah berikutnya. Kemunculan Al-Quran gitu ya, diturunkannya Al-Quran, bayangkan mungkin teman-teman juga udah tahu di saat zaman dahulu gitu ya, zaman jahiliyah, zamannya di tanah Arab yang mana sedikit senggol langsung bacok gitu, langsung bunuh-bunuhan gitu ya. Perang antar suku itu sesuatu hal yang lumrah biasa terjadi di sana gitu ya. Nah, mereka berubah nih setelah Al-Quran diturunkan di sana gitu. Bahkan setelahnya gitu ya, setelah Al-Quran selesai nih diturunkan, banyak orang-orang yang terbangunkan gitu, terbangunkan dengan diabadikannya Al-Quran di dunia ini. Peradaban Islam menjadi semakin maju gitu ya, dengan berbagai macam ilmu. Bayangkan kalau misalnya mungkin Al-Quran gak diturunkan, ilmu astronomi, ilmu matematika, mungkin dia nggak akan berkembang juga gitu ya, karena tidak ada kebutuhan di sana gitu. Nah, mungkin bangsa Arab sampai sekarang masih tetap menjadi bangsa yang tetap dikucilkan gitu ya oleh dua bangsa besar pada zaman dulu gitu ya, Persia dan Romawi. Namun setelah diturunkannya Al-Quran gitu ya, masyarakat yang dulunya jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab, masyarakat yang dulunya jahiliyah mereka bahkan mampu membangun peradaban gitu ya, dan memberikan pengaruhnya gitu ya, bahkan sampai ke negara kita gitu, ke Indonesia yang jaraknya juga cukup jauh. Nah, ada satu hal gitu yang bisa kita abadikan gitu, jadi mengabadikan sesuatu hal yang membangun. Nah, tapi nggak jarang juga teman-teman semua bahwa sebenarnya ada proses pengabadian yang sifatnya tidak membangun, tapi justru menghancurkan. Yang mungkin cukup banyak ya terjadi di zaman dahulu gitu ya. Proses pengabadian konsep-konsep pemikiran yang jahiliyah misalnya. Entah itu mungkin seperti komunisme gitu ya, yang dibukukan dan mungkin sampai sekarang masih menyebar dan bisa jadi menularkan pemahaman itu kepada masyarakat gitu ya. Ya mungkin itu pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi fitrah manusia. Nah, makanya kita perlu dengan cermat bisa memilih apa saja yang perlu kita abadikan, teman-teman. Di saat kita menulis, kita perlu benar-benar tahu sebenarnya apa yang perlu kita abadikan. Perlu benar-benar bisa memastikan sebenarnya yang kita abadikan ini apakah sesuatu hal yang membangun atau yang ke depan akan menjadi sesuatu yang menghancurkan. Nah, jangan sampai saat kita mengabadikan sesuatu nih, menulis sesuatu, ternyata sesuatu itu menjadi sesuatu hal yang menghancurkan, bukan menjadi sesuatu hal yang membangun. Nah, saya mungkin ingin sedikit cerita gitu ya tentang gambar di depan. Teman-teman tahu nggak di depan itu gambar apa? Mau anotet lagi boleh deh. Barangkali pada suka ngegambar. Sepertinya tidak ada. Enak, oke siap. Pada suka jajan ya? Pada suka beli beginian nggak?
Nah, aku mungkin mau sedikit cerita ya tentang gambar yang ada di depan. Yang mana mungkin teman-teman juga tahu ya, ini sering kita sebut sebagai fast food gitu atau mungkin junk food gitu ya. Teman-teman mungkin sebelum ini ya, sebelum adanya junk food yang mungkin sekarang banyak sekali beredar di masyarakat, bagi saya cukup menarik karena munculnya fast food ini sebenarnya muncul ketika manusia sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi dengan cepat gitu ya. Teknologi proses sudah mulai berkembang. Kalau misalnya mau bikin kentang gitu ya, pertanian di sana udah maju gitu ya. Udah ada namanya teknologi yang namanya pupuk gitu ya, sehingga pertanian itu makin pesat gitu, makin bisa cepat untuk dibudidayakan gitu ya. Tanaman-tanaman, makanan-makanan kita tuh yang dulunya mungkin kayak padi kan dulu panennya tuh dalam kurun waktu 6 bulanan gitu ya. Sekarang bahkan bisa sampai mungkin 3 bulanan atau 4 bulanan itu udah bisa panen gitu ya. Jadi semakin banyak persediaan makanan kita, kemampuan atau teknologi proses makanan juga semakin canggih, sehingga banyak hal yang bisa diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk mengolah makanan-makanan tadi gitu menjadi makanan yang ada di depan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, ada sebuah pergeseran eh, ada sebuah pergeseran gaya hidup yang sekarang terjadi gitu ya. Dulu waktu pertama kali memang fast food ini muncul, banyak sekali orang-orang yang menjadikan ini sebagai gaya hidup gitu ya. Mungkin sekarang juga masih banyak gitu ya, banyak orang-orang yang sekarang itu eh, makan itu lebih sering di luar gitu ya. Atau bahkan mungkin sekarang ada orang-orang yang makannya di rumah tapi beli dari luar gitu ya. Tetap pakai Gojek atau Grab atau sebagainya lah ya. Nah, kayak gitu. Nah, sehingga naik nih demand-nya nih si fast food ini gitu ya. Nah, tapi sekarang muncul adanya pergeseran nih. Setelah banyak sekali fast food yang muncul gitu ya, banyak toko-toko, mungkin sekarang itu nyari kafe itu nggak susah gitu ya. Entah kafe kopi lah, entah kafe burger atau makan-makan jajanan-jajanan di pinggiran gitu kan, itu cukup mudah sekali gitu. Nah, tapi sekarang muncul lagi sebuah tren yang baru, yang mana trennya ini malah kembali ke zaman dulu gitu ya. Dimana mungkin kita mengenal tentang gaya hidup sehat gitu ya. Sekarang mungkin banyak orang-orang yang sedang mengkampanyekan gitu ya, makan salad gitu ya, enggak sih? Atau apa lagi ya, oats gitu ya, mengurangi daging, mengurangi gula, terus apa ya, infuse water gitu ya, dan sebagainya lah. Yang mana sebenarnya makanan yang sekarang itu sedang dikampanyekan besar-besaran gitu ya oleh orang-orang yang memiliki gaya hidup seperti ini gitu ya, gaya hidup sehat ini. Sebenarnya ini sudah dilakukan bahkan sebelum fast food itu muncul. Dan menariknya, gaya hidup ini gitu ya, lifestyle yang baru, yang seakan-akan baru ini tuh muncul karena memang ada gaya hidup yang bagi mereka itu dalam tanda kutip salah gitu ya. Dengan terlalu banyak memakan fast food gitu ya, yang mungkin mereka nilai itu meninggikan kolesterol gitu ya, meningkatkan risiko penyakit jantung, kegemukan gitu ya, dan sebagainya lah. Akhirnya sekarang-sekarang ini setelah fast food muncul, justru muncul lagi nih tren baru yang dalam tanda kutip ini tuh kembali lagi ke zaman dulu, walaupun mungkin sekarang pengemasannya lebih modern ya, nggak tinggal asal makan. Kalau dulu kan kita mah nemu buah di kebun langsung dimakan ya gitu ya. Dulu saya ingat banget waktu saya masih kecil tuh suka main ke kebun dan banyak sawah gitu ya. Kadang-kadang ke kebun itu buat nyari makan, bener-bener nyari makan gitu ya. Nyari campoleh gitu ya. Nyari alpukat yang jatuh dari pohonnya terus kita makan bareng-bareng di situ sama teman-teman gitu ya. Ya kayak gitulah. Dan tren sekarang pun itu juga sama. Nah, sebenarnya hal ini cukup menarik teman-teman. Kalau misalnya kita ngelihat polanya ya, uh, ada 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 perputaran yang terjadi, dan sebenarnya hal ini bisa kita koneksikan gitu ya
bisa kita hubungkan dengan literasi, teman-teman. Nah, hubungannya di mana ya? Hubungannya di mana? Nah, kalau misalnya dulu waktu munculnya fast food ini atau junk food ini, di saat munculnya teknologi proses itu berkembang dengan pesat gitu ya. Akhirnya manusia dengan mudahnya bisa memproduksi makanan dengan cepat, dengan banyak, yang mana berakibat kepada makanan-makanan itu ternyata berkurang nilai gizinya gitu ya. Bahkan mungkin ada yang mungkin enak aja tapi sama sekali nggak bergizi gitu ya. Makanya disebutnya junk food. Makanan tapi dia sebenarnya sampah gitu ya. Benar-benar nggak ngasih apa-apa ke kita. Nah, dalam literasi juga sebenarnya hal ini sedang terjadi. Dulu waktu teknologi informasi belum muncul secepat ini gitu ya. Dulu manusia itu dalam tanda kutip masih sehat ya. Tapi sekarang setelah informasi itu sangat mudah untuk diproduksi, sangat mudah untuk dikirimkan, sangat mudah dibagikan, ternyata kesehatan manusia itu terganggu. Kalau misalnya junk food, dia mempengaruhi kesehatan fisik manusia. Sekarang informasi mempengaruhi kesehatan mental manusia gitu ya. Mempengaruhi akal, mempengaruhi hati, dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental manusia. Sekarang mungkin banyak gitu ya kampanye-kampanye lagi gitu yang bermunculan tentang mindfulness gitu ya. Banyak kampanye-kampanye yang disebut sebagai toxic positivity lah gitu ya. Banyak orang-orang yang depresi ketika membuka sosial media gitu ya. Atau mungkin ada istilah yang namanya detoksifikasi gitu ya. Sosial media detox gitu ya, dan sebagainya. Yang mana hal itu muncul ketika informasi ini justru semakin mudah untuk diproduksi, semakin mudah untuk dijual belikan, semakin mudah untuk disebarkan, sama seperti fast food gitu ya. Kalau fast food tadi mempengaruhi fisik manusia, nah sekarang informasi ini mempengaruhi mental manusia gitu ya. Dan kampanye-kampanye yang dilakukan saat ini itu sebenarnya kembali juga ke masa lalu gitu ya. Sama kayak makanan ini gitu ya. Makanan-makanan sehat itu sebenarnya mengkampanyekan aktivitas manusia alami zaman dulu dimodernisasi. Dan dalam segi mental juga seperti itu. Seperti misalnya ada kampanye tentang mindfulness gitu ya. Yang mana mindfulness ini tuh muncul karena manusia itu sekarang tidak bisa fokus gitu ya. Banyak hal yang perlu mereka dengar, banyak hal yang perlu mereka lihat, terlalu banyak informasi yang perlu mereka serap. Namun sebenarnya informasi itu bukan informasi yang bergizi dalam tanda kutip, tapi informasi sampah gitu ya. Yang sebenarnya tidak bisa membangun dirinya. Tapi justru karena terlalu banyak dipupuk, mereka malah jadi hancur dari segala informasi yang mereka baca dan mereka dengarkan gitu ya. Nah, dan hal itu terjadi gitu sekarang. Padahal zaman dulu juga manusia adalah makhluk yang fokus, manusia bukan makhluk yang multitasking, manusia bukan makhluk yang riuh gitu ya. Meditasi dulu juga dilakuin gitu ya oleh orang-orang zaman dulu. Saya sempat baca salah satu buku yang menjelaskan bahwa sebenarnya orang-orang zaman dulu itu memiliki mindfulness, sebenarnya sudah mindful sekali gitu ya. Karena ada kegiatan yang mana setelah selesai berburu mereka berkumpul di perapian gitu ya. Kalau laki-laki itu disebutnya berdiam. Mereka cuma di depan perapian, diam, nggak ngobrol habis pulang berburu gitu ya. Dan tanda kutip kan sebenarnya itu mereka sedang mengolah mindfulness gitu ya. Biar mindful gitu ya. Nah, apa yang ada saat ini gitu ya, yang sedang dikampanyekan saat ini terkait dengan pengaruh literasi terhadap manusia, itu sebenarnya dulu sudah dilakukan manusia, tapi karena adanya pengaruh informasi gitu ya, teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, hal itu ternyata polanya sama seperti junk food ini gitu ya. Yang mana junk food ini muncul ketika teknologi proses semakin berkembang. Nah, sekarang muncul juga nih ketika teknologi informasi semakin berkembang, muncul juga junk information. Yang pada akhirnya membuat kita gitu ya, sebagai manusia yang berakal, mencari cara gitu ya agar lebih banyak lagi manusia yang selamat dari junk information ini gitu. Junk food aja mungkin permasalahannya belum selesai gitu ya.
dengan berbagai macam turunannya gitu ya, selain kesehatan mungkin juga adanya ini ya, sampah produksi gitu ya, makanan yang dibuang gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang muncul juga junk information gitu ya, yang mempengaruhi kondisi mental manusia gitu, mempengaruhi kondisi jiwa manusia. Nah, makanya dari itu teman-teman, ada satu hal yang sangat penting sekali buat kita gitu ya, sebagai seorang muslim di dunia yang sekarang gitu ya, yang memang banyak sekali informasi-informasi yang itu muncul atau diproduksi tapi dia tidak bergizi. Nah, kita sebagai seorang muslim ini harus terus berusaha untuk menghilangkan hal yang tadi kita sebutin gitu ya. Gimana sih caranya kita bisa memproduksi tulisan-tulisan gitu ya. Gimana caranya kita bisa mengabadikan sesuatu hal yang dapat membangun gitu ya. Seperti Al-Quran gitu ya. Atau mungkin kitab-kitab lain seperti kitab Riyadhus Shalihin gitu ya. Dan sebagainya gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya tadi sebenarnya kembali lagi ke Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1, yang mana tadi diperintahkan untuk apa? Untuk membaca. Karena sebelum kita bisa menuliskan sesuatu, sebelum kita bisa mengabadikan sesuatu, kita harus menangkap apa yang mau kita abadikan dulu. Nah, makanya kita perlu membaca. Nah, membaca ini dalam konteks saat ini itu apa? Nah, sederhananya kita perlu untuk menuntut ilmu. Dan hal itu menjadi salah satu core yang penting gitu ya. Dan mungkin ini jadi cukup korelatif kepada kita sebagai umat muslim, kenapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu gitu ya. Dan bahkan kita diwajibkan untuk terus menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Karena ilmu agama ini jadi salah satu ilmu yang sangat bergizi dan dapat menyelamatkan mental manusia lah, dalam tanda kutip gitu ya. Nah, dulu waktu zamannya belum kayak sekarang gitu ya, waktu informasi belum mudah untuk disaling tukarkan gitu ya, orang-orang zaman dulu itu mencari ilmu dengan susah payah gitu ya. Contohnya aja kita ambil contoh Imam Bukhari gitu ya, yang harus jalan sangat jauh berhari-hari gitu ya. Dulu mah belum ada motor, mobil, pesawat gitu ya, jalan atau mungkin pakai unta gitu ya, hanya demi mendapatkan satu hadis yang kemudian dia abadikan dalam kitabnya, yang setelah dia dapatkan, dia tangkap, dia ikat dalam tulisan gitu ya, dia abadikan. Nah, seluruh hidupnya bahkan dia beliau habiskan untuk mengikat ilmu itu, untuk menangkap sesuatu yang ingin diabadikan agar kita bisa merasakan manfaatnya. Dan buktinya kita merasakan manfaat itu kan dari kitab-kitab hadis Sahih Muslim, Bukhari gitu ya, atau mungkin Riyadhus Shalihin dari Imam An-Nawawi gitu ya. Dan berbagai macam hal lagi gitu ya. Nah, maka dari itu sebenarnya salah satu hal yang paling penting agar kita bisa mengabadikan, agar kita bisa menuliskan dengan baik gitu ya, bisa mengabadikan sesuatu hal yang membangun, tentu kita perlu mencari tahu dulu, kita perlu membaca gitu ya, membaca dunia, kita perlu menuntut ilmu agar kita bisa mengabadikan, memiliki modal untuk mengabadikan apa yang telah kita tangkap itu. Nah, makanya sebenarnya kalau misalnya dalam hal sederhana mungkin kita bisa diibaratkan sebagai teko, yang mana kita ini tidak akan bisa menuangkan apapun jika kita tidak berisi. Dan apa yang kita keluarkan itu tergantung dengan apa yang kita isi. Mungkin banyak orang gitu ya yang sekarang sedang banyak mengkampanyekan sesuatu hal yang mereka percayai gitu ya. Dan pasti hal itu dipengaruhi oleh apa yang telah mereka terima sebelumnya, oleh apa yang telah mereka baca sebelumnya, oleh apa yang telah mereka ilmui sebelumnya. Sehingga apa yang mereka keluarkan itu sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Nah, maka dari itu mengisi diri kita
itu menjadi salah satu hal yang penting. Kesadaran dalam mengisi diri, dalam memilah dan memilih apa yang ingin kita isi terhadap diri kita, itu menjadi kemampuan yang penting saat ini. Kalau misalnya kita kembali nih ke contoh junk food gitu ya, sebenarnya yang dikampanyekan orang-orang dalam gaya hidup sehat adalah berusaha agar manusia ini tuh memiliki sebuah kesadaran untuk memilih makanan-makanan yang sehat bagi dirinya. Kan sebenarnya sederhananya kayak gitu ya. Karena sekarang pilihan makanan tuh udah banyak nih. Ada makanan-makanan yang enak tapi ternyata gak ada gizinya gitu ya. Tapi itu buruk nih buat manusia nih, walaupun memang itu enak gitu ya. Tapi sebenarnya manusia tuh perlu sadar nih, sebenarnya yang dibutuhkan manusia itu adalah menjadi manusia yang sehat. Dan caranya untuk menjadi manusia yang sehat ya mereka perlu sadar benar-benar untuk benar-benar memilih apa yang mereka makan. Jangan sampai benar-benar impulsif gitu ya, ada sesuatu dimakan, ada sesuatu dimakan. Tapi secara sadar dia pilih dulu nih, oh, ternyata makanan ini tuh akan membuat saya itu menjadi seperti ini gitu ya. Makanan ini tuh bergizi, makanan ini tuh enggak gitu ya. Makanan ini tuh akan membangun diri saya, makanan ini tuh tidak memiliki efek apapun bagi saya atau bahkan mungkin akan menghancurkan diri saya gitu ya. Maka saya akan mengambil sesuatu hal yang membangun diri saya gitu ya, dengan memakan sesuatu hal yang makanan yang baik gitu ya. Nah, begitupun dengan informasi, begitupun dengan ilmu, teman-teman. Sesuatu yang perlu kita cari, sesuatu yang perlu kita ambil, sesuatu yang perlu kita lihat, sesuatu yang perlu kita baca, itu adalah sesuatu hal yang baik. Dan langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita memiliki kesadaran akan hal itu. Kita sadar nih bahwa kita tuh nggak asal-asalan dalam menerima ilmu gitu ya. Kita nggak asal-asalan dalam melihat sesuatu bahkan. Kita nggak asal-asalan membuat diri kita itu menerima sesuatu informasi yang itu tuh sebenarnya informasi-informasi sampah gitu ya. Tapi kita benar-benar sadar dan benar-benar memilih informasi yang memang benar-benar baik untuk kita, bergizi bagi kita, dan itu bisa membangun akal, pikiran, dan jiwa kita. Nah, makanya sekarang kan cukup banyak juga ya, kayak mungkin ini berhubungan juga ya sama gaya hidup minimalis yang mungkin tadi sempat disebut juga sama moderator waktu memperkenalkan diri saya gitu. Nah, ketika salah satu yang sering cukup banyak dikampanyekan oleh orang-orang bermazhab minimalis ini, dia meminimalisasi si penggunaan HP contohnya gitu ya. Karena seringkali memang sumber informasi yang muncul dari HP itu sesuatu hal yang dari gadget kita gitu ya. Itu sesuatu hal yang tanpa kita sadari itu masuk ke dalam diri kita, termakan oleh diri kita, tapi kita nggak sadar nih sebenarnya apa yang kita makan itu apakah sesuatu hal yang baik untuk kita atau bukan. Dan kita nggak memiliki kesadaran dalam hal itu untuk memakan hal itu, memakan berbagai macam informasi dari gadget yang kita pegang sehari-hari gitu ya, di media sosial gitu misalnya. Berapa kali sih kita nge-scroll media sosial gitu ya, scrolling. Dan kalau misalnya coba kita hitung gitu ya, dari seluruh waktu yang kita habiskan untuk berlama-lama di media sosial, sebenarnya berapa persen waktu yang itu memang kita benar-benar secara sadar itu mencari sesuatu hal yang membangun diri kita. Atau mungkin berapa persen informasi yang ada di situ yang pada akhirnya berguna untuk diri kita. Mungkin kita nggak pernah menyadari hal itu ya. Dan waktu kita habis dengan hal itu. Nah, makanya salah satu hal yang perlu kita lakukan gitu ya untuk bisa menulis dengan baik. Pertama kita perlu memiliki kesadaran untuk mencari sesuatu hal yang baik dulu. Dengan kita memiliki kesadaran untuk mencari ilmu yang baik, untuk bisa membaca sesuatu hal yang baik gitu ya. Karena sekarang dunia ini dipenuhi oleh berbagai macam sampah-sampah yang tadi saya sebutkan gitu ya, informasi-informasi sampah gitu ya. Nah, dengan kita bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk kita, kita mampu membentuk diri kita untuk bisa menuliskannya kembali, untuk bisa mengabadikan sesuatu yang ada dalam pikiran kita menjadi sesuatu hal yang membangun. Karena tentu pasti sesuatu hal yang membangun diri kita sudah memiliki itu, dan saat kita tuangkan kembali, saya yakin itu pasti bisa membangun orang lain juga. Makanya jika memang kita ingin mampu untuk membangun orang lain, ingin mengabadikan sesuatu yang membangun, gitu, ingin mengabadikan sejarah yang dapat membangun, kita perlu mengambil dulu sejarah-sejarah yang membangun diri kita. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, mungkin terakhir gitu ya. Tadi sesi materi,
ini terakhir mungkin karena saya juga diminta untuk menceritakan ini oleh panitia. Dan hal itu jadi kurang lebih jadi alasan kemarin kita, komunitas kita gitu dari Kubaca Indonesia itu membuat sebuah kegiatan pasca penulisan Ramadan, dan beberapa peserta kayaknya ikut di sini gitu ya, untuk berusaha mengabadikan sesuatu yang membangun itu gitu, dimana kita ingin coba untuk mengabadikan rasa sakit gitu ya, rasa sakit yang kita rasakan dari perubahan kondisi dunia gitu ya, sebagai pemaknaan bahwa itu adalah waktu di mana kita bermetamorfosa untuk menjadi diri yang baru. Dan pada akhirnya alhamdulillah kemarin kita sempat selesai untuk mencetak 3 buku ini ya, yang kita jual. Untuk keuntungannya kita salurkan ke masyarakat yang terdampak COVID saat itu gitu ya. Nah mungkin kayak gitu kali ya, karena udah jam 9. Mungkin segitu aja materi dari saya. Mungkin nanti untuk menceritakan tentang pas kepenulisan Ramadan, silahkan nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya boleh ya saat sesi tanya jawab aja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, Masya Allah, luar biasa ya pemaparan yang disampaikan dari guru kita, Kak Romi, mengenai barangkali kita bingung mau nulis apa, barangkali kita blank gitu ya. Yang perlu kita persiapkan adalah dari kita sendiri itu sudah mengisi diri kita dengan apa, dan ada baiknya ya, karena kita di masa yang penuh dengan informasi, kita perlu menahan informasi apa saja yang bisa kita masukkan ke diri kita, supaya kita tidak seperti yang masa-masa kejayaannya junk food dulu. Kita kembali ke makanan sehat, kita usahakan kembali ke tulisan-tulisan sehat, sehingga apa yang akan kita tulis juga akan sehat. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Ini kawan-kawan bisa dituliskan di chat. Ini sudah ada 3 pertanyaan. Ada 4. Saya bacakan dulu dari yang pertama, dari Kak Siti Rohani. Ya, bagaimana cara mengembangkan semangat literasi pada diri sendiri bahkan lingkungan? Karena literasi berhubungan erat dengan baca. Namun Indonesia termasuk negara yang memiliki rate rendah dalam budaya membaca. Ini Kak Romi langsung jawab atau seperti apa? Boleh saya langsung jawab aja? Oke, terima kasih Mas moderator. Dari Siti Rohani ya, gimana sih caranya mengembangkan semangat literasi pada diri sendiri, bahkan mungkin lingkungan ya, karena literasi ini berhubungan dengan erat dengan membaca, namun Indonesia termasuk negara yang memiliki rate rendah dalam budaya membaca gitu. Nah teman-teman semua, sebenarnya saya juga bukan orang yang suka membaca ya dulunya ya. Mungkin aku ingin sedikit share atau mungkin sedikit cerita gitu ya. Dulu sebenarnya saya itu baru mulai rajin membaca itu kayaknya waktu SMP. Dulu waktu SMP saya agak sering main ke perpustakaan dan saya mendapatkan buku yang menarik. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngebaca buku ini juga. Dan kayaknya masih dicetak deh bukunya walaupun udah cukup lama. Nama bukunya itu adalah Quantum Learning. Penulisnya itu Bobby De Potter sama Mike Hernaki kalau nggak salah. Nah, semenjak saya baca buku itu ya sebenarnya saya jadi muncul ternyata ada sesuatu hal yang menarik dari membaca ini gitu ya. Dengan membaca ternyata saya bisa mengetahui sudut pandang yang menarik kalau misalnya karena buku itu menceritakan tentang cara belajar ya. Tentang cara belajar gitu ya, dan bahkan saat itu saya langsung coba mempraktekkan
ilmu dari quantum learning itu di pembelajaran saya selama di SMP gitu ya. Dan alhamdulillah ya cukup baik lah, cukup berpengaruh lah. Nah, tapi mungkin sebenarnya saya ada juga gitu, ada teman saya gitu ya, saudara saya sih sebenarnya. Nah, dia bahkan membaca buku-buku yang apa namanya, yang hits gitu ya. Ternyata nggak kuat gitu. Nah, tapi ternyata dia cukup kuat untuk membaca buku-buku novel-novel sederhana gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya setiap orang itu punya jodohnya masing-masing ya. Kalau misalnya kita mengatakan sebenarnya gimana sih semangat untuk mengembangkan literasi ke diri sendiri, ya pertama kita perlu mengenali diri sendiri dulu ya. Sebenarnya kita tuh orang yang seperti apa gitu ya. Kalau saya ya memang orang yang senang bahasan-bahasan yang berkaitan dengan psikologi gitu misalnya, dan pengembangan diri. Dan akhirnya membaca hal yang seperti itu ya saya suka gitu ya. Dan mungkin literasi ini tuh sekarang konteksnya udah meluas ya, nggak cuma tentang membaca dan menulis aja sebenarnya. Sebenarnya dengan aktivitas kita saat ini ya mungkin, atau aktivitas menonton gitu ya, itu juga termasuk dalam lingkup literasi gitu ya. Karena ada proses transfer informasi gitu ya, yang terjadi antar manusia gitu ya. Nah kayak gitu, makanya kalau misalnya kita memang ngomongin literasi, dan ini sebenarnya ini ya rate rendah dalam membaca gitu ya, itu masih sedikit jadi perbincangan lah, karena ada beberapa pihak juga gitu di Indonesia yang dia bilang kalau misalnya ya sebenarnya wajar kenapa minat baca di Indonesia rendah, karena memang sekarang literasi itu nggak sesempit membaca buku aja gitu ya, tapi menonton YouTube misalnya, atau bahkan membaca membaca web gitu misalnya, itu kan aktivitas literasi juga ya. Dan yang rendah itu kan sebenarnya minat membaca buku ya sebenarnya yang rendah tuh. Nah makanya ini kalau dalam sudut pandang lain sebenarnya masih ada perdebatan lah sebenarnya rendah atau enggaknya. Nah cuma yang jelas perlu kita ketahui, mungkin yang pengen aku mention ya, bukan tentang rendahnya semangat membaca gitu ya, tapi rendahnya kesadaran untuk membaca gitu ya. Karena mungkin ada nggak banyak orang yang memang benar-benar sadar apa yang mau mereka baca itu gitu. Kadang-kadang mereka hanya membaca sesuatu yang ya tadi aku bilang gitu, yang mungkin itu mereka sukai, tapi mereka nggak tahu sebenarnya itu mereka tuh ngebaca itu tuh buat apa ya. Mereka nonton itu tuh buat apa ya. Mereka nonton YouTube itu tuh gunanya buat apa gitu. Nah kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya gimana cara mengembangkan semangatnya ya, coba temukan metodenya yang cocok ke diri sendiri gitu ya, dan mungkin ke orang lain, ke lingkungan juga bakal beda-beda. Kalau aku juga selain seneng baca buku fisik, aku seneng dengerin podcast gitu misalnya. Kalau video YouTube nggak terlalu sih, aku lebih auditori orangnya soalnya. Gitu Siti Rohani. Jadi silahkan kenali diri dulu ya, dan mungkin mengenali lingkungan biar tahu mana yang cocok atau metode apa yang jadi jodohnya. Karena sebenarnya nggak hanya diukur dari membaca buku aja gitu ya. Mau ngedengerin juga sebenarnya nggak masalah selama kita bisa mendapatkan ilmu yang baik mah gitu. Mangga, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Kak Ilma. Afan Kak izin bertanya, kalau dikatakan menulis berarti membangun peradaban, bagaimana jika tulisan kita atau diri kita sendiri tidak dikenal gitu? Sehingga tulisannya pun tidak banyak yang tahu. Apakah tetap dapat membawa manfaat? Oke. Dari Ilma Nur Fajriani. Terima kasih Ilma sudah bertanya. Nah, mungkin dulu aku juga pernah mikir ya, kalau misalnya kita pengen nulis untuk mengabadikan diri saya gitu ya, dan ingin bisa menjadi pengabadian yang bisa membangun ke depannya gitu.
pasti perlu ini ya, perlu diketahui banyak orang, perlu dikenal gitu ya. Nah, tapi mungkin ada salah satu sudut pandang yang perlu kita lihat, bahwa sebenarnya memang enggak semua ini ya, enggak semua apa yang kita tuliskan gitu ya, enggak semua apa yang telah kita berusaha abadikan itu pada akhirnya memang akan benar-benar abadi gitu ya. Dan bahkan mungkin sebenarnya nggak ada yang abadi di dunia ini, karena yang abadi itu cuma saat kita telah memutuskan keabadian di dunia dan abadi berada di akhirat gitu ya. Entah mungkin nanti di neraka atau di surga lah ya. Entah itu ya. Nah, makanya kalau misalnya kita berbicara dalam konteks itu ya, berbicara dalam konteks proses pengabadian diri yang lebih sempurna dibanding dengan pengabadian diri di dunia, kita perlu bisa memaknai bahwa kita akan lebih abadi ketika kita berada di akhirat, yang mana itu ada dua jalan yang bercabang antara surga dan neraka. Dan tentu mungkin kita, nggak mungkin deng, tentu kita pasti akan milih untuk abadi di surga dong, iya nggak sih? Nah, cuma caranya gimana nih? Sesuatu apa yang perlu kita abadikan di dunia agar kita pada akhirnya bisa menjadi sesuatu yang abadi di surga gitu kan ya? Pertanyaannya berarti kan. Nah, makanya di sini ada salah satu hal yang yang mungkin perlu kita ini ya, perlu kita pahami gitu ya, bahwa apa yang bahwa sesuatu hal yang telah kita buat itu besar manfaatnya, itu tidak hanya dilihat dari keterkenalan, kesebaran gitu, ketersebaran mungkin ya. Tapi ada satu hal yang menjadi kuncinya teman-teman, yaitu keikhlasan sebenarnya. Kalau mungkin memang kita pembuatannya itu gitu, tidak ada keikhlasan dalam diri kita untuk beribadah gitu ya, mungkin kita abadi ada di dunia gitu ya, tapi bisa jadi keabadian kita itu tuh berujung kepada keabadian kita di neraka gitu ya, karena nggak berbuah pahala dan kebaikan untuk kita gitu ya. Nah, makanya bisa jadi ada beberapa hal-hal kecil yang kita lakukan gitu ya, amalan-amalan kecil yang kita tuliskan, itu sebenarnya mungkin tidak berdampak besar gitu ya, tapi dengan keikhlasan yang kita miliki untuk membuatnya, justru keikhlasan itu yang bisa membuat kebaikannya menjadi berlipat ganda gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya kita ingin mengukur manfaat, saya rasa kita nggak bisa mengukur manfaat itu cuma dari ini aja ya, cuma dari kuantitas zohir yang terlihat dari apa yang telah kita perbuat gitu ya. Tapi mungkin kita perlu bisa menilik ke diri sendiri kita gitu ya, apakah memang kita telah benar-benar membuatnya gitu ya, benar-benar mendedikasikan itu bukan hanya untuk sampai abadi di dunia aja, tapi juga mungkin sampai abadi di akhirat dan sampai ke surga gitu ya. Gitu Ilma. Jadi tetap terus menulis selama kamu merasa bahwa apa yang kamu tuliskan itu sesuatu hal yang baik, dan niatkan untuk menjadi kebaikan juga buat diri kamu dan orang lain, sehingga mungkin dengan keikhlasan itu perkara-perkara kecil yang kita lakukan itu bisa beramal, bisa bernilai menjadi berlipat ganda. Oke, gitu aja ya. Kembali ke moderator. Oke, ini saya jadi teringat dengan sahabat dulu ya. Yang benar ya, perlu kita fokuskan terlebih dahulu adalah keikhlasan. Karena para sahabat dulu pun tidak menulis. Meskipun menulis ya, tapi tidak semuanya menulis, dan lebih banyak berkata gitu.
Dan karena wallahu alam keikhlasan mereka dalam berkata itu diabadikan oleh generasi berikutnya. Bukan dirinya yang nulis, tapi generasi berikutnya yang nulis. Karena keikhlasannya yang luar biasa. Ini ada pertanyaan lanjutannya dari Kak Ilma. Sebagai seorang Muslim, semangat literasi yang seperti apa yang harusnya kita pupuk? Ya. Sorry. Gimana? Sebagai seorang Muslim, semangat literasi yang seperti apa yang harusnya kita pupuk? Oke. Terima kasih moderator. Mungkin aku coba bacain ya pertanyaan lagi dari Ilma. Sampai pada titik mana tulisan kita dikatakan sebuah tulisan yang mampu membangun peradaban? Apakah hal ini juga termasuk untuk semua jenis tulisan? Atau sebagai seorang muslim semangat literasi yang bagaimanakah yang harus kita pupuk? Maaf banyak pertanyaan, ya nggak apa-apa. Dan mungkin juga nggak bisa semuanya saya jawab ya karena ya mungkin saya juga punya keterbatasan dalam ilmu saya. Nah, cuma mungkin aku ingin sedikit coba menjawab gitu ya, sampai titik mana sih tulisan kita dikatakan sebagai tulisan yang mampu membangun peradaban. Mungkin tadi ya, kembali lagi ke jawaban yang sebelumnya. Kalau aku sih, aku ngerasa bahwa selama apa yang kita torehkan itu sesuatu hal yang baik, diolah dari sesuatu hal yang kita cari dari kebaikan gitu ya. Insya Allah, jika kita niatkan juga untuk hal yang baik, pada akhirnya itu akan berbuah kebaikan juga, akan menjadi sesuatu hal yang membangun. Mungkin kayak tadi konsep dimana kita menjadi teko ya, sampai mana tulisan kita dikatakan menjadi sesuatu yang membangun, ya pertama kita harus bisa mencari nih sesuatu hal yang membangun apa yang di dunia ini yang ada, yang perlu kita tangkap ke dalam diri kita perlu kita serap, yang pada akhirnya nanti kita coba tuliskan lagi hal itu dengan niat yang baik gitu ya. Nah, besarnya sebagaimana itu tentu hanya Allah yang tahu ya, efeknya sebesar apa gitu ya. Bahkan mungkin apa ya, banyak sekali konsep-konsep sederhana yang mungkin baru kerasa saat ini gitu ya, dampaknya. Bahkan mungkin itu sebenarnya konsep yang sederhana gitu ya, tapi mungkin banyak baru kelihatan manfaatnya saat ini, dan itu mungkin nggak ketahuan gitu ya, manfaatnya tuh sebesar apa gitu ya. Nah kayak gitu, jadi nggak apa ya, kalau dari aku sih mungkin nggak jangan terlalu fokus untuk apa ya, pengen nyari tahu dan menilai sebenarnya sudah sebermanfaat apa karya kita, tapi mungkin seberapa ikhlas niat kita untuk bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Nah gitu, apakah nah ya kayak gitu, mungkin itu kayaknya udah merangkum juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang setelahnya. Nah, semangat literasi apa yang perlu kita pupuk ya, yang tadi gitu ya, semangat literasi yang membangun tadi. Nah, jangan sampai apa yang kita tuliskan gitu itu bisa berujung kepada sesuatu hal yang hancur gitu ya di kemudian hari. Makanya kalau misalnya kita lihat dari orang-orang zaman dulu gitu ya, atau mungkin aku kasih contoh kayak Imam Bukhari tadi gitu ya, kan beliau itu sangat ini ya, sangat selektif banget ya untuk mencari hadis gitu ya. Beliau tuh benar-benar punya kesadaran apa yang mau beliau benar-benar ambil sebagai ilmu untuk kemudian dia tuliskan. Nangkap gak? Nah, justru kesadaran itu yang membuat karyanya itu sampai sekarang itu masih ada gitu ya. Dia benar-benar milih-milih, oh ternyata yang ini tuh nggak bisa nih aku ngambil dari orang ini karena beberapa hal gitu misalnya. Bahkan mungkin karena hal-hal kecil gitu ya, yang sering banget diceritakan kan tentang ini ya, yang manggil ayam pakai makanan untuk disembelih gitu ya, dan nggak jadi buat ngambil hadis dari orang beliau gitu ya, karena menipu ayam gitu ya. Nah bahkan sampai seselektif itu, memiliki kesadaran itu Imam Bukhari untuk mencari ilmu, mencari hadis untuk dia genggam dan pada akhirnya dia tuliskan gitu ya, dia bukukan. Ya kayak gitulah. Menjawab nggak ya? Kalau misalnya nggak menjawab, mohon dimaafkan karena mungkin ilmu saya juga belum mampu untuk menjawab pertanyaan itu.
Oke. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan dari Titi Yatun. Ingin bertanya, Kak, sejak masa pandemi banyak kajian-kajian online. Bisa juga berupa kajian kitab. Apakah belajar melalui menyimak kajian bisa agak mengganti belajar melalui membaca buku ini? Oke, terima kasih Titi. Justru sebenarnya Titi dalam Islam itu ini yang kesepahaman saya, kita itu agak diwanti-wanti untuk membaca buku sendirian tanpa adanya guru. Jadi misalnya kita nih mau ngebaca buku kitab A gitu ya, tapi kita ngebaca kitabnya doang nih, nggak ada pendampingan guru. Nah itu diwanti-wanti lah jangan sampai kayak gitu. Itu memang kita kalau bisa memang ada ininya, ada gurunya untuk mempelajari si kitabnya gitu ya. Makanya apakah kajian online itu bisa mengganti belajar melalui membaca buku? Justru itu satu tingkat lebih tinggi dibanding hanya membaca sebenarnya. Nah, kalau misalnya lebih baik lagi, bisa ini sih, bisa benar-benar berguru dengan baik ya. Karena kan ada beberapa hal yang nggak bisa kita dapat nih dalam belajar secara mengkaji kitab secara online ya. Karena kita nggak bisa meniru, nggak bisa meneladani akhlak-akhlak dari guru yang kita ikuti. Nah, makanya orang-orang zaman dulu gitu atau mungkin dari pesantren mungkin tahu lah banyak sekali yang dia lakuin gitu ya untuk bisa benar-benar dekat sama gurunya. Karena ada ilmu lain selain dari apa yang guru itu sebutkan, yaitu keindahan akhlak yang beliau pancarkan dari kehidupan beliau. Sebenarnya kayak gitu. Jadi apakah kajian online bisa mengganti? Ya itu justru lebih baik sih menurut saya. Saya juga sekarang lagi ngikutin salah satu kajian nih Riyadus Shalihinnya Ustadz Nuzul Zikri. Update setiap pagi habis subuh. Promosi sekalian. Silakan dilanjut. Ya, berikutnya. Afwan izin bertanya dari Kak Rahma. Bagaimana tips menulis yang baik dan tidak membosankan pembaca untuk membaca tulisan kita? Syukron. Oke, siap. Terima kasih Rahma atas pertanyaannya. Sebenarnya mungkin ini akan cukup banyak ya pembahasannya ya. Karena ini jadi salah satu materi yang dibahas di kelas kepenulisan Ramadan kemarin yang intensif dilakuin beberapa pekan. Ya, nah cuma mungkin secara garis besarnya gimana caranya biar kita bisa bikin tulisan yang gak membosankan ya. Ada satu kaidah yang biasa jadi ini ya, jadi ujung tombak, jadi andalan penulis. Kaidahnya kayaknya semua penulis tahu sih kaidah ini, yaitu kaidah show don't tell. Nah, contohnya misal saat aku misalnya mau menceritakan ada seorang wanita yang menangis di kamarnya, mungkin aku bisa menceritakan dengan cara bahwa ada seseorang sedang duduk termenung di sebelah jendela di kala hujan deras, namun ternyata hujan tidak hanya terjadi di luar rumah saja, namun juga di salah satu ruangan yang sekarang bukan hanya mendung, namun juga ada badai petir yang menyambar hingga pagi hari gitu misalnya. Yang mana mungkin di situ kan bisa kelihatan ya, bisa kerasa bahwa ternyata ada seseorang nih yang lagi bersedih di kamarnya gitu ya, dan nggak berhenti sampai pagi menjelang gitu ya. Nah itu kita showing ke pembaca untuk mereka ambil konteksnya, ambil maknanya, apa sih maksud dari hal itu gitu ya, nggak dengan telling, nggak ngasih tahu secara langsung. Nah itu mungkin salah satunya. Tapi ada hal lain yang mungkin nanti bisa dipelajari lagi. Mungkin bisa ikut kelas kepenulisan selanjutnya dari kita. Oke, silakan dilanjutkan moderator. Oke, luar biasa. Ini mohon maaf. Ini untuk waktunya sudah mau habis ya. Episode-nya. Ini masih ada satu pertanyaan, apakah diselesaikan atau seperti apa ini, Kak? Oh, gimana?
diselesaikan? Oh, tetapi enggak nanya aja saya. Oke. Ya, ini dari Kak Alia, izin bertanya. Pemaparan tentang bagaimana memilih info yang baik agar dapat membangun diri kita membuat saya berpikir. Bagaimana bila diri kita menginginkan yang membuat diri kita senang, walaupun apa yang kita isi ke diri kita itu bukan sesuatu yang bermanfaat. Saya lihat contohnya, kita banyak mengutamakan kesenangan instan, tetapi bukanlah sesuatu yang bermanfaat sebenarnya. Hal tersebut dilakukan hari demi hari, disebabkan juga banjirnya informasi yang tak terpilah. Bagaimana cara menyadarkan diri kita agar bisa memilih hal yang baik untuk mengisi diri kita, dan pada akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita tuangkan. Oke, terima kasih kepada Alia Febriana. Cek. Sorry ya, kalau misalnya tadi suaranya kecil. Oke, terima kasih Alia Febriana telah menyampaikan pertanyaan. Gimana caranya sih biar kita bisa memiliki kesadaran untuk bisa memilah gitu ya. Nah, pertama sebenarnya kalimat yang kamu utarakan di sini ini adalah salah satu bentuk kesadaran diri kamu bahwa sebenarnya di dunia ini itu enggak semua informasi itu adalah informasi yang bergizi dalam tanda kutip gitu ya. Dan ini salah satu kesadaran awal yang menurut aku baik untuk ditumbuhkan lagi gitu ya, karena enggak semua orang itu mereka dengan secara sadar itu memang benar-benar memilih informasi yang ingin dia terima gitu ya. Nah kayak gitu. Nah karena dia memang enggak sadar bahwa sebenarnya di dunia ini tuh enggak semua informasi itu bagus. Nah kayak dulu waktu junk food ada gitu, ini kembali ke junk food lagi. Nah si junk food itu kan orang-orang nggak sadar kan kalau misalnya memang junk food itu makanan yang nggak bergizi, ya mereka makan aja karena memang enak gitu ya, mudah didapat, tapi nggak tahu belum ada penelitian yang menyatakan bahwa itu tuh berbahaya gitu ya. Nah dan saya rasa sih sebenarnya sekarang ini ya udah ya kita juga udah banyak bisa untuk sadar bahwa banyak hal juga di jagat informasi kita yang sebenarnya itu nggak baik. Justru menurut aku itu titik awal sih yang bisa jadi langkah baik ke depannya agar kita tuh bisa menjadi orang-orang yang benar-benar sadar bahwa ada sesuatu hal yang nggak baik dan yang baik itu dalam informasi yang kita terima. Artinya kan kalau misalnya di sini kamu udah ngelihat bahwa ternyata banyak hal yang enggak ini ya, yang enggak baik dan yang baik. Sebenarnya kan mungkin bisa jadi kamu memang udah bisa membedakan kan mana yang baik yang enggak. Makanya kamu udah punya kesadaran kayaknya ini enggak baik deh, kayaknya ini baik deh. Berarti kan itu memang kamu udah bisa tahu mana yang baik sama yang enggak kan. Nah, sekarang tinggal gimana caranya biar kita tuh secara sadar tuh milih yang baik itu kayak gimana. Karena sebenarnya media informasi gitu ya, media-media yang sekarang ada itu sebenarnya controllable gitu ya, bisa kita kontrol kok sebenarnya. Misal aku contohin misalnya apa ya, YouTube gitu misalnya. Kan kadang YouTube muncul ini ya, muncul recommendation kalau misalnya kita buka. Kita sebenarnya bisa ada opsi di YouTube-nya tuh untuk kalau misalnya ada keluar sesuatu hal yang bagi kita tuh nggak baik ya, kita bisa pilih opsi itu tuh nggak kita sukai gitu, biar kedepannya tuh nggak muncul lagi. Plus kita sering-sering untuk nonton yang referensi yang baik kita baik gitu misalnya. Nah kayak gitu. Dan tentang bagaimana cara menyadarkan diri, sebenarnya bagi saya kamu sudah menyadari hal itu, tinggal melangkah lagi aja sebenarnya untuk secara sadar benar-benar memilih yang baik. Gimana sih caranya biar informasi yang kita terima itu informasi yang bergizi. Nah itu setiap platform, setiap media, entah itu medianya buku, entah itu medianya digital, video, audio gitu, berbagai media yang berbeda untuk mengantarkan, untuk sebagai penghubung dunia literasi ini, yaitu silahkan itu akan berbeda cara-caranya gitu, dan itu ya pembahasan sendirilah gitu. Alia. Oke.
terima kasih Kak Romi ya, yang sudah menjelaskan banyak hal mengenai kepenulisan ini, literasi ini, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan peserta. Ya, ini berhubung waktunya sudah 9:30 ya, waktu Indonesia Barat. Atau mungkin dari teman Papa sudah 11:30 itu ya. Ya, mohon maaf ini sudah malam. Belum kita akhiri, ada sedikit pengumuman gitu ya. Yang mungkin teman-teman perlu tahu bahwa webinar kepenulisan ini itu tidak hanya dilakukan hari ini saja. Insya Allah masih ada 3 pekan ke depan ya yang akan kita adakan webinar kepenulisan setiap malam Ahad. Diisi oleh pembicara yang insightful, yang expert di bidangnya. Nah, keluar sedikit nih yang akan disampaikan itu beberapanya ya. Temanya itu salah satunya cara berdakwah dengan tulisan. Ada juga menjaga mood untuk menulis dan menulis sesuai dengan peradaban. Ya, menarik kan? Silakan diikuti aja, silakan follow IG-nya Agri Quran, grup Agri Quran, dan Telegramnya Agri Quran. Soalnya akan ada info di sana. Oke. Sebelum kita akhiri, bisa minta tolong kepada sobat-sobat semua untuk menyalakan videonya, karena kita akan foto bersama. Ya, silahkan. Saya beri kesempatan sampai hitungan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3, tahan. Oke. Bentar, maaf. Kalau saya nge-lag. Oke, saya lagi. 1, 2, 3, tahan. Oke. Ya, terima kasih buat sobat-sobat semua yang sudah meluangkan waktunya ya. Yang biasanya malam Ahad malam. Nah, Sabtu malam Ahad. Biasanya kita isi dengan agenda-agenda pribadi, tapi teman-teman justru meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini, mengambil ilmu dari guru kita Kak Romi Sengaji. Mari kita baca dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lupa baca istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Teman-teman bisa buka mic-nya. Kita ucapkan terima kasih kepada materi luar biasa kita malam ini. Masih Kak Romi. Terima kasih juga. Masih Kak Romi. Terima kasih Kak. Terima kasih juga tim Agri Quran. Terima kasih juga kepada tim Agri Quran dan teman-teman semua. Semoga bisa ketemu langsung ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.